Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini kita dari kelompok 8 yaitu kelompok Pancasilais akan memaparkan hasil tugas kedua yaitu terkait latihan soal atau kuis mata kuliah kepemimpinan. Nah, kelompok 8 ini terdiri dari Anne Febriantri Utami, lalu ada Ana Desfitrianti yaitu saya sendiri, serta ada Sherla Anugrah Sukma Putri. Baik, sekarang kita langsung masuk ke tugas kelompok bagian A. Pertama, terdapat contoh perilaku kepemimpinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik. Di sini kami mengutip dari buku yang berjudul Principles Centered Leadership yang dirilis pada tahun 2001 serta ditulis oleh Stephen Covey. Di sini terdapat 3 karakteristik utama yang dimiliki oleh pemimpin yang baik. Pertama, mengatur manajemen dalam diri yang baik. Pemimpin yang baik mampu mengatur manajemen dalam dirinya dengan efektif, termasuk mengelola waktu, emosi, dan keputusan dengan bijaksana. Contohnya itu seperti seorang CEO yang memiliki jadwal harian yang terstruktur dengan baik, lalu mampu mengelola stres dan membuat keputusan strategis yang tepat. Yang kedua, memiliki strategi. Pemimpin yang baik memiliki visi yang jelas dan mampu merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya itu seperti seorang pemimpin politik yang memiliki rencana aksi jangka panjang untuk memperbaiki infrastruktur negara. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan baik. Pemimpin yang baik juga mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik dalam memberikan arahan maupun mendengarkan masukan dari bawahannya. Contohnya, seorang manajer proyek yang dapat menjelaskan tugas dengan jelas kepada timnya dan merespon dengan baik terhadap pertanyaan atau masukan dari tim. Lalu yang keempat, dapat bertanggung jawab. Pemimpin yang baik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya, serta siap menerima konsekuensi dari tindakan tersebut. Contohnya itu seperti seorang pemimpin organisasi yang mengakui kesalahan yang dibuatnya, dan ia memperbaiki situasi tersebut. Lalu yang terakhir, punya tujuan yang jelas. Pemimpin yang baik memiliki visi dan misi yang jelas, yang menjadi panduan dalam mengambil keputusan dan bertindak. Contohnya itu seperti seorang pemimpin perusahaan yang memiliki visi untuk menjadi pemimpin pasar dalam industri milik mereka, dan memiliki misi untuk menyediakan produk berkualitas tinggi kepada pelanggannya. Kemudian di sini juga terdapat perilaku kepemimpinan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik. Di sini kami mengutip dari penulis Eko Purnomo dalam bukunya yang berjudul Teori Kepemimpinan dalam Organisasi yang dirilis pada tahun 2016. Di sini terdapat beberapa indikator kepemimpinan yang tidak baik. Yang pertama, mengaplikasikan gaya kepemimpinan otoraktis. Pemimpin yang tidak memperhatikan pendapat bawahannya atau menggunakan gaya manajemen otoraktif, cenderung mengabaikan ide dan masukan yang berharga dari timnya yang dapat menghambat kreativitas dan inovasi. Contohnya seperti seorang atasan yang hanya memerintah tanpa memperhatikan masukan dari timnya. Lalu yang kedua, tidak mempedulikan anggota tim. Pemimpin yang tidak memperhatikan kebutuhan dan kepentingan orang lain, serta berperilaku mengintimidasi, dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan tidak produktif. Contohnya itu seperti seorang manajer yang sering mengancam atau memarahi bawahannya tanpa alasan yang jelas. Lalu yang ketiga, tidak memiliki standar kerja. Pemimpin yang mentolerir kinerja buruk atau standar yang rendah cenderung mengurangi motivasi dan kinerja timnya secara keseluruhan. Contohnya itu seperti seorang atasan yang tidak mengambil tindakan terhadap anggota lain, yang sering melakukan kesalahan atau tidak memenuhi standar kerja. Lalu yang keempat, menyerahkan peran dan tanggung jawabnya ke orang lain. Pemimpin yang tidak mau bertanggung jawab kepada orang lain cenderung tidak efektif dalam mengelola tim atau organisasi. Contohnya mungkin seorang pemimpin proyek yang tidak mau mengambil keputusan penting dan selalu menyerahkan tanggung jawabnya kepada anggota tim lain. Nah, yang terakhir, menolak ide-ide baru. Pemimpin yang seperti itu cenderung membuat organisasi stagnan dan ketinggalan zaman. Contohnya seorang manajer yang tidak mau mencoba metode atau pendekatan inovasi baru dalam mengelola proyek dalam timnya. Selanjutnya, di sini ada pandangan kelompok kami untuk menjadi pemimpin yang baik dalam berbagai lingkungan organisasi seperti pemerintahan, swasta, dunia usaha, dan kemasyarakatan. Hal ini juga penting untuk memiliki 6 keterampilan kemampuan strategis esensial yang diidentifikasi oleh pakar manajemen strategis. Kami mengutip dari penulis Paul Schoolmaker, Steve Crabb, dan Samantha Howland.
Nah, yang pertama di sini ada antisipasi. Kemampuan ini untuk melihat ke depan dan memprediksi perubahan yang mungkin terjadi, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapinya. Contohnya seperti seorang pemimpin perusahaan teknologi yang mengantisipasi tren pasar dan mengembangkan produk baru yang sesuai dengan permintaan pasar yang akan mendatang. Lalu yang kedua, menantang. Kemampuan menantang ini tidak terpaku pada cara-cara lama atau status quo, tetapi berani menantang konvensi dan mencari solusi yang lebih baik. Contohnya, seperti seorang pemimpin yang menantang timnya untuk berpikir di luar kotak dan mencari cara baru untuk meningkatkan efisiensi operasional. Lalu yang ketiga, menafsirkan. Kemampuan menafsirkan ini mengartikan data dan informasi yang kompleks menjadi pemahaman yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Contohnya, seorang pemimpin yang mampu menganalisis data penjualan untuk mengidentifikasi tren pasar dan membuat keputusan strategis yang tepat. Nah, yang keempat ada mengambil keputusan. Kemampuan ini dengan cepat dan tepat berdasarkan informasi yang ada. Contohnya seperti seorang pemimpin yang harus memutuskan apakah akan mengambil risiko investasi baru berdasarkan analisis risiko dan potensi keuntungan. Lalu yang kelima ada menyelaraskan. Kemampuan untuk menyelaraskan visi, tujuan, dan tindakan berbagai pihak dalam organisasi untuk mencapai keselarasan dan konsensus. Contohnya seperti seorang pemimpin yang berhasil menyelaraskan timnya untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan proyek yang kompleks. Lalu yang keenam, yang terakhir ada belajar, kemampuan untuk belajar dari pengalaman, baik sukses maupun kegagalan. Contohnya, dengan pemimpin yang merefleksikan kegagalan proyek sebelumnya untuk mengidentifikasi kesalahan dan mencegahnya terulang lagi di masa yang akan datang dengan menggunakan pembelajaran tersebut untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Pendapat kelompok ini juga sejalan dengan konsep teori tadi yang menekankan pentingnya adaptasi, inovasi, dan pembelajaran kontinu untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai konteks organisasi. Dengan memiliki keterampilan tersebut, seorang pemimpin dapat memimpin secara efektif dan membawa organisasi menuju pencapaian tujuan yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi potensi diri yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, serta rencana tindak pengembangan potensi diri jika nantinya menjadi calon pemimpin yang baik. Dari sisi kekuatannya dulu, yang pertama komunikasi yang baik. Kemampuan komunikasi ini untuk menyampaikan ide-ide dengan jelas dan meyakinkan dapat membantu membangun hubungan yang solid dengan orang lain. Lalu kemampuan berpikir strategis. Nah, hal ini mampu melihat gambaran besar, lalu mengidentifikasi masalah dan merencanakan langkah-langkah yang efektif untuk mencapai tujuan. Lalu yang ketiga, kepemimpinan yang berinspirasi. Kemampuan ini untuk memotivasi dan memimpin orang lain menuju visi yang jelas dan ambisius. Lalu yang kelima, ada ketahanan terhadap tekanan. Kemampuan ini juga untuk tetap tenang dan berkinerja baik dalam situasi yang menantang atau stres. Yang terakhir, keterbukaan terhadap umpan balik. Bersedia menerima umpan balik atau feedback dari orang lain dan menggunakan informasi tersebut untuk pertumbuhan dan perbaikan diri. Kemudian dari sisi kelemahan calon pemimpin yang baik, di sini terdapat kesulitan delegasi. Mungkin sulit untuk melepaskan kendali atau mempercayakan tanggung jawabnya kepada orang lain. Lalu kurangnya pengalaman, mungkin belum memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola tim atau proyek yang kompleks. Lalu kurangnya kesabaran, mereka tidak sabaran dalam menghadapi proses yang lambat atau ketidakpastian. Lalu kesulitan dalam memberikan umpan balik. Mungkin sulit memberikan umpan balik secara konstruktif atau mengelola konflik dengan efektif. Kemudian ketergantungan pada pemikiran sendiri. Mungkin ia cenderung mengabaikan sudut pandang atau ide dari orang lain. Yang terakhir, mudah teralihkan. Fokus yang mudah teralihkan jika mendapati sesuatu yang menarik atau ketika bersama banyak orang. Yang terakhir, terdapat rencana tindak pengembangan potensi diri dari calon pemimpin yang baik. Yang pertama itu mengikuti pelatihan kepemimpinan dengan mencari pelatihan dan kursus yang dapat meningkatkan keterampilan kepemimpinan, delegasi, dan manajemen konflik. Lalu membangun jejaring dan mentorship, berinteraksi dengan pemimpin yang sudah sukses untuk mendapatkan wawasan dan nasihat yang berharga. Kemudian meningkatkan keterampilan komunikasi dengan melakukan latihan untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum, mendengarkan dengan baik, dan menulis secara efektif. Kemudian mencari pengalaman baru, mengambil tanggung jawab baru atau proyek yang menantang untuk memperluas pengalaman dan keterampilan.
serta adanya menerima umpan balik dengan meminta feedback secara teratur dari rekan kerja, atasan, bawahan, dan menggunakan informasi tersebut untuk pertumbuhan pribadi. Yang terakhir, dengan meningkatkan kesabaran dan fleksibilitas dengan mengembangkan teknik manajemen stres dan praktik seperti meditasi atau olahraga untuk membantu menjaga ketenangan dan ketahanan dalam situasi yang menantang. Baik, kita lanjut ke tugas kelompok bagian B. Pertama, terdapat tujuan secara komprehensif yang ingin dicapai dari mata kuliah kepemimpinan di program studi administrasi pembangunan negara. Yang pertama, mengembangkan pemahaman tentang konsep kepemimpinan. Mahasiswa di sini akan belajar tentang teori-teori kepemimpinan dan pandangan tentang bagaimana seorang pemimpin berkembang dan mempengaruhi orang lain. Pemahaman ini penting untuk mahasiswa dalam mengembangkan kapasitas kepemimpinan mereka sendiri. Lalu yang kedua, mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang efektif. Selain pemahaman teoritis, tujuan lain dari mata kuliah ini adalah mengembangkan keterampilan kepemimpinan dengan belajar teknik-teknik komunikasi, manajemen waktu, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, serta kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain. Keterampilan ini sangat penting bagi mahasiswa yang nantinya akan menjadi pemimpin di bidang pembangunan negara. Amin. Ketiga, meningkatkan pemahaman tentang kepemimpinan di sektor pembangunan negara. Nah, mahasiswa akan mempelajari tentang peran dan tanggung jawab seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya, memperbaiki tata kelola pemerintahan, membangun kelembagaan, serta merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Pemahaman ini juga akan membantu mahasiswa dalam menghadapi tantangan kepemimpinan yang khas di bidang pembangunan negara. Lalu yang keempat, mendorong pemikiran kritis dan refleksi diri. Melalui diskusi, studi kasus, proyek-proyek kelompok, mahasiswa diajak untuk lebih memahami kelebihan dan kelemahan mereka sendiri sebagai seorang pemimpin, serta mengenali pola-pola kepemimpinan yang efektif dan tidak efektif. Pemikiran kritis ini juga merupakan landasan penting bagi pengembangan keahlian kepemimpinan yang berkualitas. Dengan mencapai tujuan tersebut, mahasiswa disiapkan untuk menjadi pemimpin yang kompeten dan berkomitmen di bidang pembangunan negara. Mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang baik terkait konsep kepemimpinan, serta memiliki keterampilan yang diperlukan untuk efektif dalam memimpin dan berkontribusi dalam pembangunan negara. Yang selanjutnya ada menginternalisasi kompetensi kepemimpinan. Gaya kepemimpinan transformasional, partisipatif, dan juga ideologis memiliki kompetensi yang berbeda-beda yang dapat melekat pada tokoh pemimpin yaitu Margaret Thatcher, Bill Gates, dan juga Vladimir Putin. Yang pertama, kita memulai dari Margaret Thatcher. Margaret Thatcher ini memiliki kepemimpinan transformasional dan dapat menginternalisasinya menjadi yang pertama ada kompetensi petagonik, yaitu memahami teori-teori dan juga praktik pembelajaran yang efektif, serta mempunyai kemampuan untuk mengembangkan kompetensi yang diperlukan oleh individu dan juga organisasi. Yang kedua ada kompetensi kepribadian, yaitu memahami sikap, keinginan, dan juga kebutuhan individu, serta mempunyai kemampuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku individu. Yang ketiga ada kompetensi sosial, yaitu memahami interaksi dan juga hubungan antar individu serta mempunyai kemampuan untuk mengatur hubungan yang baik dan mengatur konflik. Yang terakhir ada kompetensi organisasi, yaitu memahami struktur, tata letak, dan proses organisasi serta mempunyai kemampuan untuk mengatur dan juga mengembangkan organisasi. Yang selanjutnya dari menginternalisasi kompetensi kepemimpinan yaitu ada Vladimir Putin. Vladimir Putin ini memiliki gaya kepemimpinan ideologis. Nah, untuk menginternalisasi kompetensi kepemimpinannya, kita bisa melihat dari yaitu yang pertama, ada kompetensi pengaruh, yaitu memahami ideologi yang diinginkan serta mempunyai kemampuan untuk mengarahkan individu dan juga organisasi ke arah ideologi tersebut. Yang kedua, kompetensi pengembangan, yaitu memahami proses pengembangan ideologi serta mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ideologi yang efektif. Yang terakhir, kompetensi komunikasi, memahami cara efektif dalam mengkomunikasikan ideologi, serta mempunyai kemampuan untuk mengkomunikasikan dengan baik dengan individu ataupun dengan organisasi. Yang terakhir terkait menginternalisasi kompetensi kepemimpinan ada dari Bill Gates.
Bill Gates ini memiliki gaya kepemimpinan partisipatif, dan kita dapat dilihat dari yang pertama, kompetensi komunikasi yaitu memahami cara efektif dalam mengkomunikasikan ide dan visi, serta mempunyai kemampuan untuk mengkomunikasikan dengan baik dengan individu dan juga organisasi. Yang kedua ada kompetensi pengembangan, yaitu memahami proses pengembangan individu dan organisasi, serta mempunyai kemampuan untuk mengembangkan individu dan juga organisasi. Yang ketiga, kompetensi konflik, yaitu memahami konflik dan cara mengatasi konflik, serta mempunyai kemampuan untuk mengatur konflik yang lebih efektif. Di soal ketiga ada terkait perbedaan dan persamaan definisi, pengertian, konsep, dan juga teori kepemimpinan. Untuk yang pertama, kita akan membahas dari definisi. Yang pertama, untuk definisi paling singkat dari kepemimpinan adalah memimpin atau membawa orang lain kemana, yang dilansir dari Leadership Foundation tahun 2019. Untuk yang kedua, terkait definisi lengkapnya dari kepemimpinan ialah proses kompleks dan dinamis yang berhubungan dengan membentuk, mengatur, dan mengatur sumber-sumber yang berbeda untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dilansir dari Nordhaus tahun 2019. Nah, untuk perbedaannya, definisi paling singkat hanya menyajikan definisi yang ringkas, sedangkan definisi lengkap menjelaskan proses kompleks yang terlibat dalam kepemimpinan. Nah, untuk persamaannya, kedua definisi tersebut menjelaskan tentang proses mengatur dan mengatur sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Untuk yang selanjutnya ada terkait pengertian. Yang pertama, pengertian kepemimpinan adalah proses kompleks yang melibatkan interaksi antara individu yang memimpin dan juga individu yang diikuti. Dilansir dari Nordhaus tahun 2019. Nah, untuk yang kedua, untuk pengertian lainnya, ini dari kepemimpinan ialah proses yang memungkinkan individu atau grup untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dilansir dari Leadership Foundation tahun 2019. Untuk perbedaannya, pengertian pertama mengatasi interaksi antara individu yang memimpin dan individu yang diikuti, sedangkan pengertian kedua mengatasi proses yang memungkinkan individu atau grup untuk mencapai tujuan. Nah, persamaannya untuk kedua pengertian tersebut menjelaskan tentang proses yang memungkinkan individu atau grup untuk mencapai tujuan. Untuk yang selanjutnya ada dari konsep terkait kepemimpinan. Yang pertama, konsep kepemimpinan ialah memiliki kekuatan moral dan fakta yang memungkinkan individu atau grup untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dilansir dari Nordhaus tahun 2019. Untuk yang kedua, ada konsep lain dari kepemimpinan ialah memiliki kemampuan untuk membantu individu atau grup untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dilansir dari Leader Foundation tahun 2019. Nah, untuk perbedaannya ini, konsep pertama mengatasi kemampuan moral dan fakta, sedangkan pada konsep kedua mengatasi kemampuan untuk membantu individu atau grup untuk mencapai tujuan. Nah, untuk persamaannya itu, yaitu kedua konsep menjelaskan tentang kemampuan yang memungkinkan individu atau grup untuk mencapai tujuan. Dan selanjutnya ada terkait teori kepemimpinan. Yang pertama, teori kepemimpinan ialah teori yang mengatur tentang bagaimana individu atau grup harus berinteraksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dilansir dari Nordhaus tahun 2019. Teori lain dari kepemimpinan adalah teori yang mengatur tentang bagaimana individu atau grup harus berinteraksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dilansir dari Leadership Foundation tahun 2019. Nah, untuk perbedaannya, teori yang pertama mengatasi interaksi individu atau grup, sedangkan pada teori kedua mengatasi interaksi individu atau grup juga. Nah, untuk persamaannya, kedua teori menjelaskan tentang interaksi individu atau grup untuk mencapai tujuan. Nah, kesimpulannya dari definisi, pengertian, konsep, dan juga teori dari kepemimpinan ialah perbedaan dan persamaan dari berbagai definisi, pengertian, konsep, dan juga teori kepemimpinan itu memiliki banyak persamaan dan juga perbedaan, tetapi semua menjelaskan tentang proses mengatur dan juga mengatur sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya ada terkait definisi kepemimpinan menurut interpretasi dari kelompok kami. Nah, menurut kelompok kami, dari definisi kepemimpinan ialah proses kompleks yang melibatkan interaksi antara individu yang memimpin dan juga individu yang diikuti, yang memungkinkan individu atau grup untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan merupakan proses dan kemampuan yang diperlukan untuk mengarahkan, mengatur, dan mengatur kegiatan dalam sebuah grup, organisasi, atau negara.
Kepemimpinan terdiri dari definisi, pengertian, konsep, dan juga teori yang menjelaskan tentang bagaimana individu atau grup harus berinteraksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, pentingnya peranan kepemimpinan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan juga bermasyarakat. Di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan juga bermasyarakat, peranan kepemimpinan memiliki peranan yang sangat penting. Kepemimpinan memainkan peran sentral dalam membentuk dan mengarahkan tujuan bersama, memfasilitasi kerjasama antara individu, kelompok, dan juga lembaga, serta memberikan arahan dan pengarahan yang diperlukan untuk mencapai kemajuan. Pertama-tama, kepemimpinan memiliki peran yang krusial dalam membangun dan memelihara kesatuan nasional dalam sebuah negara. Seorang pemimpin yang mampu mengarahkan masyarakat untuk memiliki visi bersama dan menghargai keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa akan mendorong terciptanya harmoni dan persatuan yang kuat di antara warga negara. Dalam konteks ini, kepemimpinan juga berperan dalam mengatasi konflik yang mungkin muncul, mempromosikan toleransi, serta membangun rasa kebersamaan yang kuat di dalam diri masyarakat. Kemudian, dalam hal bernegara, peran kepemimpinan sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan negara. Seorang pemimpin yang memiliki kualitas kepemimpinan yang baik akan mampu membangun institusi pemerintahan yang kuat, menjalankan kebijakan publik yang adil dan efektif, serta memastikan keseimbangan kepentingan antara pemerintah dan juga rakyatnya. Kepemimpinan yang baik dalam konteks negara juga memiliki peran yang besar dalam membangun hubungan luar negeri yang positif, menjaga kedaulatan negara, dan memastikan kepentingan nasional terlindungi. Selain itu, dalam kehidupan bermasyarakat, kepemimpinan berperan dalam membentuk nilai-nilai dan norma sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat. Seorang pemimpin yang memiliki integritas, etika, dan juga moralitas yang tinggi akan menjadi teladan bagi masyarakat, sehingga mendorong terciptanya kerjasama, kejujuran, dan keadilan di antara anggota masyarakat. Kepemimpinan juga dapat mempengaruhi ada pentingnya mempelajari terkait konsep diri dalam kepemimpinan. Nah, pentingnya mempelajari konsep diri dalam kepemimpinan ialah karena pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri menjadi dasar penting dalam mengembangkan kualitas kepemimpinan yang efektif. Dengan memahami diri sendiri dengan baik, seorang pemimpin dapat dengan lebih baik memahami kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, dan juga motivasi yang mempengaruhi tindakan dan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang pertama ini ada terkait teori dan juga manfaat mindfulness atau perhatian. Pentingnya mempelajari teori dan manfaat mindfulness atau perhatian dalam konteks kepemimpinan sangat signifikan karena dapat memberikan manfaat yang besar bagi seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Berikut ialah beberapa alasan mengapa pemahaman tentang mindfulness penting dalam kepemimpinan. Yang pertama ada terkait mengelola emosi. Kemampuan untuk mengelola emosi dengan bijak adalah kunci dalam kepemimpinan yang efektif. Dengan menjadi lebih sadar akan emosi dan mampu mengelolanya dengan baik, seorang pemimpin dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan lebih baik dan menginspirasi banyak orang. Yang kedua, ada tidak gegabah. Sikap tidak gegabah ini sangat penting dalam menghadapi berbagai situasi, baik yang rutin maupun yang mendesak. Dengan adanya mindfulness, seorang pemimpin tidak akan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dan juga lebih tenang dan dapat merespon situasi dengan bijaksana. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dalam menghadapi krisis. Mindfulness dapat membantu seseorang untuk tetap tenang dan fokus dalam situasi kritis. Dengan berpikiran jernih dan pemikiran yang kreatif, seorang pemimpin dapat menemukan solusi yang inovatif dan efektif dalam menghadapi tantangan yang kompleks. Yang terakhir, menghilangkan stres. Dengan menjadi lebih sadar akan pikiran dan ide yang muncul, seorang pemimpin dapat mengelola stres dengan lebih positif.
Mindfulness membantu dalam mengembangkan kemampuan untuk merespons stres dengan cara yang lebih sehat dan juga produktif. Nah, dengan demikian, pemahaman tentang teori dan manfaat mindfulness atau perhatian dapat membantu seorang pemimpin dalam mengembangkan kualitas kepemimpinan yang lebih baik, termasuk dalam hal pengelolaan emosi, respon terhadap situasi, kreativitas, dan juga manajemen stres. Selanjutnya, dari pentingnya mempelajari konsep diri sendiri itu bisa dimulai dari pertanyaan, apakah diri itu? Pentingnya mempelajari konsep apakah diri itu dalam konteks kepemimpinan sangat relevan, karena pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri dapat membantu seorang pemimpin dalam mengembangkan kepemimpinan yang autentik dan efektif. Berikut adalah beberapa alasan mengapa hal ini penting. Yang pertama ada kesadaran diri atau self-awareness. Memahami konsep diri sebagai diri publik dan diri pribadi dapat membantu seorang pemimpin untuk lebih memahami identitasnya, nilai-nilai, kekuatan, dan juga kelemahan diri sendiri. Kesadaran diri yang baik menjadi landasan bagi pengembangan kepemimpinan yang berkualitas. Yang kedua, ada pengelolaan diri atau self-management. Dengan memahami bagaimana diri dipandang oleh orang lain atau objective self, dan bagaimana diri aktif beroperasi atau subjective self, seorang pemimpin dapat lebih baik dalam mengelola emosi, mengambil keputusan yang tepat, dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Yang ketiga, ada konsistensi dan kepemimpinan autentik. Memahami perbedaan antara I atau diri yang sadar dan aktif dan juga me atau diri yang menjadi renungan membantu seorang pemimpin untuk mengidentifikasi nilai-nilai inti dan memastikan bahwa tindakan keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Hal ini membantu dalam mengembangkan kepemimpinan yang autentik dan konsisten. Nah, dengan demikian, pemahaman yang mendalam terkait konsep apakah diri itu dapat membantu seorang pemimpin dalam mengasah kemampuan kepemimpinan yang lebih baik, termasuk dalam hal mengelola diri sendiri, berinteraksi dengan orang lain, dan mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, ada pentingnya mempelajari konsep diri. Pentingnya mempelajari konsep diri ini dalam kepemimpinan sangatlah penting karena pemahaman yang baik tentang diri sendiri dapat memberikan manfaat besar bagi seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya dengan efektif. Berikut ialah beberapa alasan mengapa pemahaman tentang konsep diri penting dalam kepemimpinan. Yang pertama, pemahaman tentang watak dan juga emosi. Dengan mengetahui bagaimana watak dan emosi diri sendiri, seorang pemimpin dapat lebih memahami cara kerja dan respon dirinya terhadap berbagai situasi. Hal ini dapat membantu dalam mengelola emosi dengan lebih baik dan membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, ada interaksi sosial yang lebih baik. Dengan memahami bagaimana orang lain melihat dan merespon dirinya, seorang pemimpin dapat memperbaiki hubungan sosial dengan lebih baik. Pemahaman ini dapat membantu dalam membangun hubungan yang sehat dan saling menghargai dengan orang lain. Yang ketiga, ada kesehatan fisik dan kesejahteraan. Pemahaman tentang kondisi fisik diri sendiri seperti kecakapan, kekuatan, dan kelemahan tubuh dapat membantu seorang pemimpin untuk menjaga kesehatan fisiknya. Dengan merawat tubuh dengan baik, seorang pemimpin dapat memiliki energi dan stamina yang cukup untuk menjalankan tugas kepemimpinannya. Nah, dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang konsep diri dapat membantu seorang pemimpin untuk menjadi lebih efektif dan dalam memperoleh diri sendiri, berinteraksi dengan orang lain, dan menjaga kesehatan fisiknya. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pemimpin dengan lebih baik. Yang selanjutnya, pentingnya mempelajari terkait diri sendiri dimulai dari apakah potensi itu. Pentingnya mempelajari apakah potensi itu dalam kepemimpinan sangatlah relevan, karena pemahaman tentang potensi yang dimiliki oleh seorang pemimpin dapat membantu dalam mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penting untuk memahami potensi dalam kepemimpinan. Mengoptimalkan kekuatan dan kemampuan. Dengan memahami potensi yang dimiliki, seorang pemimpin dapat mengidentifikasi kekuatan dan kemampuan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan secara efektif dengan mengoptimalkan potensi ini. Seorang pemimpin dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas timnya. Yang kedua, mengaktualisasikan kemampuan yang terpendam. Potensi seringkali mencakup kemampuan dan kualitas yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan memahami potensi ini, seorang pemimpin dapat mengidentifikasi kemampuan dasar yang masih terpendam dan mengembangkannya untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang ketiga, menjadi lebih bijaksana dalam pengambilan
pengambilan keputusan. Memahami potensi juga berarti tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Seorang pemimpin yang memahami potensi dirinya dan timnya akan dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan strategis, karena mereka dapat menggali kemampuan yang ada sebelum mengambil langkah yang tepat. Dengan demikian, pemahaman tentang apakah potensi itu dalam kepemimpinan dapat membantu seorang pemimpin untuk mengoptimalkan kinerja, mengaktualisasikan kemampuan yang terpendam, dan memahami dan menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Selanjutnya nomor 6E terkait pentingnya mempelajari klasifikasi potensi. Pentingnya mempelajari klasifikasi potensi dalam kepemimpinan sangat relevan karena memahami berbagai aspek potensi yang dimiliki oleh seorang pemimpin dapat membantu dalam pengembangan diri dan peningkatan kualitas kepemimpinan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penting untuk memahami klasifikasi potensi dalam kepemimpinan. Yang pertama, pengembangan kemampuan dasar. Dengan memahami klasifikasi potensi yang mencakup kemampuan dasar seperti tingkat intelijensia, abstraksi, logika, dan daya tangkap, seorang pemimpin dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya secara lebih terarah. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, peningkatan sikap kerja. Klasifikasi potensi juga mencakup sikap kerja seperti ketekunan, ketelitian, tempo kerja, dan daya tahan terhadap stres. Dengan memahami aspek ini, seorang pemimpin dapat meningkatkan sikap kerja yang positif, meningkatkan produktivitas, dan mengelola stres dengan lebih baik dalam lingkungan kerja yang dinamis. Yang ketiga, pengembangan kepribadian. Aspek klasifikasi potensi yang berkaitan dengan kepribadian seperti keikhlasan, ketulusan, kelincahan, dan kecerdasan emosi juga penting dalam kepemimpinan. Dengan memahami dan mengembangkan kepribadian yang positif, seorang pemimpin dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan tim, memimpin dengan empati, dan mengelola konflik dengan lebih efektif. Dengan demikian, pemahaman tentang klasifikasi potensi dalam kepemimpinan dapat membantu seorang pemimpin untuk mengembangkan berbagai aspek potensi yang dimiliki, meningkatkan kualitas kepemimpinan, dan mencapai tujuan dengan lebih baik. Hal ini akan membantu dalam memimpin tim secara efektif dan sukses dalam mencapai tujuan organisasi. Berikutnya nomor 6F terkait pentingnya mempelajari jenis potensi. Pentingnya mempelajari jenis potensi dalam kepemimpinan sangat penting, karena memahami berbagai jenis potensi yang dimiliki oleh seorang pemimpin dapat membantu dalam pengembangan diri, peningkatan kualitas kepemimpinan, dan mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif. Berikut ada beberapa alasan mengapa penting untuk memahami jenis potensi dalam kepemimpinan. Yang pertama, optimalkan pemanfaatan potensi dengan memahami jenis potensi seperti potensi fisik, mental intelektual, sosial emosional, mental spiritual, dan adversity quotient. Seorang pemimpin dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki untuk mencapai kinerja yang optimal. Memahami dan mengembangkan berbagai jenis potensi ini dapat membantu pemimpin dalam mengelola diri sendiri dan tim dengan lebih baik. Yang kedua, pengembangan kemampuan dasar. Jenis potensi seperti intelijensia, kemampuan abstraksi, logika, dan daya tangkap merupakan kemampuan dasar yang penting dalam kepemimpinan. Dengan memahami dan mengembangkan kemampuan dasar ini, seorang pemimpin dapat meningkatkan kemampuan analisis, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah yang diperlukan dalam lingkungan kerja yang kompleks. Yang ketiga, peningkatan kepribadian dan sikap kerja. Jenis potensi yang berkaitan dengan kepribadian seperti tingkat motivasi, toleransi, emosi, ambisi, ketekunan, ketelitian, tempo kerja, mengatur waktu, dan tahan terhadap stres sangat penting dalam kepemimpinan. Memahami dan mengembangkan aspek-aspek ini dapat membantu seorang pemimpin dalam membangun kepribadian yang kuat, sikap kerja yang positif, dan kemampuan mengelola diri dan tim dengan baik.
Dengan demikian, pemahaman tentang jenis potensi dalam kepemimpinan dapat membantu seorang pemimpin untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, mengembangkan kemampuan dasar, meningkatkan kepribadian, sikap kerja, dan mencapai tujuan dengan lebih efektif. Hal ini akan membantu dalam memimpin tim secara efektif dan sukses dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya nomor 6G terkait konsep diri kepemimpinan potensi diri. Pentingnya mempelajari contoh potensi diri dalam kepemimpinan sangatlah penting, karena potensi-potensi ini merupakan karakteristik yang dapat membantu kepemimpinan yang kuat dan efektif. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penting untuk memahami contoh potensi diri dalam kepemimpinan. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran adalah salah satu potensi diri yang sangat penting dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin yang jujur akan membangun kepercayaan dengan timnya, menciptakan lingkungan kerja yang transparan, dan memperkuat hubungan antar anggota tim. Kedua, ketegasan. Ketegasan adalah potensi diri yang diperlukan dalam mengambil keputusan dengan memimpin tim dengan konsistensi. Seorang pemimpin yang tegas akan mampu mengarahkan tim menuju tujuan yang jelas dan mengatasi tantangan dengan lebih efektif. Ketiga, kesucian dan keimanan. Potensi diri yang berkaitan dengan kesucian dan keimanan dapat memberikan landasan moral yang kuat bagi seorang pemimpin. Hal ini dapat membantu pemimpin dalam mengambil keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Yang keempat, kesetiaan. Kesetiaan adalah potensi diri yang penting dalam membangun hubungan yang kuat dengan tim. Seorang pemimpin yang setia akan memperoleh dukungan dan loyalitas dari anggota timnya. Yang kelima, kerapihan, kematangan, dan kedewasaan. Potensi diri seperti kerapihan, kematangan, dan kedewasaan dapat membantu seorang pemimpin dalam mengelola diri sendiri dan tim dengan baik. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengendalikan emosi, mengelola konflik, dan berkomunikasi secara efektif. Dengan memahami dan mengembangkan contoh potensi dalam kepemimpinan, seorang pemimpin dapat membangun kepemimpinan yang kuat, memimpin dengan integritas, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Potensi-potensi ini dapat membantu seorang pemimpin dalam menghadapi berbagai tantangan dan mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik. Selanjutnya nomor 6H, konsep diri kepemimpinan, gambar diri. Pentingnya mempelajari gambar diri dalam kepemimpinan adalah untuk memahami identitas dan peran diri sebagai seorang pemimpin secara holistik. Berikut ada beberapa alasan mengapa penting untuk memahami gambar diri dalam kepemimpinan. Yang pertama, siapa saya menurut Allah? Memahami diri sebagai seorang pemimpin dari sudut pandang agama atau spiritualitas dapat membantu dalam membentuk nilai-nilai moral yang kuat, integritas, dan rasa tanggung jawab yang lebih dalam kepemimpinan. Hal ini juga dapat memberikan arah dan tujuan yang lebih besar dalam memimpin dengan bijaksana. Yang kedua, siapa saya menurut ilmuwan? Memahami diri sebagai seorang pemimpin melalui sudut pandang ilmuwan atau pengetahuan dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang lebih rasional dan berbasis bukti. Hal ini juga dapat membantu dalam menghadapi perubahan dan tantangan dengan lebih baik. Dan yang ketiga, siapa saya menurut saya sendiri? Memahami diri sebagai seorang pemimpin dari sudut pandang pribadi dan introspeksi diri dapat membantu dalam mengenali kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, dan tujuan pribadi yang dapat membentuk kepemimpinan yang otentik dan efektif. Hal ini juga dapat membantu dalam mengelola diri sendiri, mengembangkan kepercayaan diri, dan memahami bagaimana cara terbaik untuk memimpin tim. Dengan memahami gambar diri dalam kepemimpinan dari berbagai sudut pandang, seorang pemimpin dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang identitas dan peran diri dalam memimpin. Hal ini dapat membantu dalam mengembangkan kepemimpinan yang kokoh, otentik, dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi dan memimpin tim dengan baik. Berikutnya komponen konsep diri, meliputi diri ideal, citra diri, dan harga diri. Pentingnya mempelajari komponen dua konsep diri dalam kepemimpinan adalah untuk memahami dan mengembangkan aspek-aspek kunci dari diri kita
yang dapat mempengaruhi kepemimpinan. Berikut ada alasan mengapa penting untuk memahami self-ideal atau diri ideal, self-image, dan self-esteem dalam kepemimpinan. Yang pertama ada self-ideal atau diri ideal, yaitu memahami dan membentuk diri ideal sebagai seorang pemimpin penting untuk menentukan arah hidup, pertumbuhan karakter, dan kepribadian. Diri ideal akan menjadi panduan dalam mengembangkan kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan. Kehati-hatian dalam memilih dan membentuk diri ideal akan membantu memastikan bahwa kita mengikuti jalur yang benar dan sesuai dengan karakter sejati kita. Yang kedua ada self-image atau citra diri. Memahami citra diri sebagai seorang pemimpin membantu kita dalam melihat dan mengevaluasi diri kita sendiri. Bagaimana kita melihat diri kita akan mempengaruhi tindakan, perilaku, dan prestasi kita di masa depan. Dengan memiliki citra diri yang positif dan percaya diri, kita akan mampu bertindak dengan keyakinan, bersikap positif, dan mencapai hasil yang luar biasa. Yang ketiga ada self-esteem atau harga diri. Harga diri menentukan seberapa besar kita menyukai, menerima, dan menghargai diri sendiri. Tingkat harga diri yang tinggi akan memberikan motivasi, semangat, dan antusiasme yang kuat dalam kepemimpinan. Seseorang dengan harga diri yang tinggi cenderung memiliki kekuatan pribadi yang besar dan mampu mencapai tujuan hidupnya dengan lebih baik. Dengan memahami dan mengembangkan komponen dua konsep diri dalam kepemimpinan, seorang pemimpin dapat membangun kepemimpinan yang kuat, otentik, dan efektif. Memahami diri ideal, citra diri, dan harga diri akan membantu dalam mengarahkan kepemimpinan menuju tujuan yang diinginkan, meningkatkan kualitas hubungan dengan tim, dan mencapai kesuksesan dalam kepemimpinan. Selanjutnya nomor 6J terkait mengubah dan meningkatkan konsep diri yang terdiri dari kisah sukses, simbol sukses, dan afirmasi positif. Mempelajari dan mengubah konsep diri dalam kepemimpinan memiliki peran penting dalam mengembangkan kepemimpinan yang kuat dan efektif. Berikut alasan mengapa penting untuk memahami dan meningkatkan konsep diri ini dalam konteks kepemimpinan. Yang pertama, kisah sukses. Kisah sukses adalah pengalaman hidup yang membuat kita merasa istimewa dan berharga. Memahami dan meningkatkan kisah sukses membantu memperkuat keyakinan diri, memotivasi, dan memberikan inspirasi dalam kepemimpinan. Kisah sukses memberikan landasan kuat untuk membangun rasa percaya diri dan keyakinan dalam menghadapi tantangan dan mengambil keputusan sebagai pemimpin. Yang kedua, simbol sukses. Simbol sukses berperan sebagai pengingat akan keberhasilan yang pernah kita raih. Simbol sukses seperti piagam, sertifikat, foto, atau piala yang membantu kita untuk mengingat pencapaian-pencapaian penting yang telah kita capai. Dengan melihat simbol sukses, kita dapat memperkuat motivasi, meningkatkan rasa bangga, dan mengingatkan diri kita akan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, afirmasi positif. Afirmasi positif bukan hanya sekedar ucapan kalimat klise yang diulang-ulang tanpa makna. Afirmasi positif melibatkan sikap dan pemikiran positif yang membantu mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Dengan menggunakan afirmasi seperti "saya bisa" dan "saya sanggup", kita dapat memperkuat keyakinan diri, meningkatkan motivasi, dan mengarahkan pikiran kita pada pencapaian tujuan yang diinginkan. Dengan memahami dan mengubah konsep diri melalui kisah sukses, simbol sukses, dan afirmasi positif, seorang pemimpin dapat membangun fondasi kepemimpinan yang kokoh, memperkuat rasa percaya diri, dan meningkatkan motivasi dalam mencapai tujuan kepemimpinan. Melalui penghargaan terhadap pencapaian, pengingat akan keberhasilan, dan pemikiran positif, seorang pemimpin akan menginspirasi tim, mengatasi tantangan, dan mencapai kesuksesan dalam kepemimpinan. Selanjutnya nomor 6K, mempelajari dan mengimplementasikan prinsip-prinsip
apa yang harus dilakukan, seperti memiliki visi dalam hidup, melihat lingkungan sekeliling, menemukan rekan sejati, menemukan talenta, dan menabur kebaikan. Hal tersebut memiliki dampak yang signifikan dalam pengembangan kepemimpinan yang berkelanjutan dan bermakna. Berikut alasan mengapa penting untuk memahami hal tersebut dalam konteks kepemimpinan. Yang pertama, memiliki visi dalam hidup. Visi adalah pandangan jauh ke depan yang menjadi tujuan hidup. Seorang pemimpin yang memiliki visi yang jelas dan terarah memiliki landasan yang kuat untuk menginspirasi dan memotivasi timnya. Visi membantu menentukan arah dan fokus dalam mencapai tujuan yang diinginkan, serta menjadikan pemimpin lebih dekat dengan Sang Pencipta dan orang-orang yang beriman. Bergaul dengan individu yang memiliki visi hidup yang kuat dapat membantu memperkuat visi dan tujuan hidup kita. Yang kedua, melihat lingkungan sekeliling. Mengamati lingkungan sekitar membantu kita untuk menghargai apa yang telah kita miliki dan menginspirasi dari kesuksesan orang lain. Hal ini membantu kita untuk tidak terjebak dalam perasaan kurang beruntung dan mengalihkan fokus pada potensi dan kemampuan yang dimiliki. Melihat keberhasilan orang lain dengan segala keterbatasan mereka dapat menjadi motivasi dan inspirasi untuk terus berkembang. Yang ketiga, menemukan rekan sejati. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan baik dan menjauhi yang memiliki kebiasaan buruk membentuk lingkungan sosial yang positif. Sahabat sejati adalah mereka yang selalu mendukung dan membangun kita dalam suka maupun duka. Memilih teman yang bisa memperkuat pribadi dan karakter kita membantu dalam pengembangan kepemimpinan yang baik dan beretika. Yang keempat, menemukan talenta. Setiap individu dilahirkan dengan talenta dan karunia yang berbeda. Menggali dan mengasah talenta yang dimiliki membantu kita untuk menemukan potensi terbaik dalam diri kita. Percaya bahwa kita diciptakan lengkap dengan kelebihan dan talenta yang unik, membantu dalam mengembangkan kepemimpinan yang otentik dan berdaya. Yang kelima, menabur kebaikan. Menabur kebaikan melalui tindakan positif, perkataan yang menghibur, dan pemberian yang tulus membawa dampak positif dalam kepemimpinan. Tindakan kebaikan yang dilakukan akan berbuah kebaikan pula dan memberikan kepuasan tersendiri. Dengan menggali potensi, talenta, dan berkat yang diberikan, kita dapat berbagi kebaikan kepada orang lain dan memberikan dampak positif dalam kepemimpinan. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kepemimpinan, seorang pemimpin dapat membangun fondasi kepemimpinan yang kuat, inspiratif, dan bermakna. Dengan memiliki visi yang jelas, lingkungan sosial yang positif, talenta yang terarah, dan tindakan kebaikan, seorang pemimpin dapat memimpin dengan integritas, inspirasi, dan dampak positif bagi orang lain. Berikutnya nomor 7, terkait dinamika permasalahan globalisasi kepemimpinan. Yang pertama, kompleksitas tantangan global. Globalisasi membawa tantangan yang semakin kompleks seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan konflik berbangsa. Yang kedua, interkoneksi ekonomi dan sosial. Ekonomi global yang saling terkait membuat permasalahan di satu negara dapat berdampak pada negara lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi dan komunikasi telah mempercepat proses globalisasi, tetapi juga meningkatkan tantangan seperti keamanan cyber dan kerentanan terhadap manipulasi informasi. Yang keempat, ketidaksetaraan dan ketegangan sosial. Meskipun globalisasi telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, namun ketidaksetaraan pendapatan dan ketegangan sosial di antara kelompok-kelompok tentu juga meningkat. Berikutnya terkait kendala atau hambatan dan tantangan kepemimpinan. Yang pertama, perlambatan pemecahan masalah. Kepemimpinan di masa depan dihadapkan pada hambatan dalam menanggapi tantangan global secara cepat dan efektif karena kompleksitas permasalahan dan ketidaksepakatan internasional. Kedua, ketidakpastian dan kompleksitas.
Tantangan global seringkali melibatkan banyak pemangku kepentingan dan faktor yang saling terkait, sehingga membuat proses pengambilan keputusan menjadi sulit. Yang ketiga, konflik ideologi dan politik. Perselisihan ideologi, kepentingan nasional, dan rivalitas geopolitik dapat menghambat kerjasama internasional yang diperlukan untuk mengatasi masalah global. Yang keempat, resistensi terhadap perubahan. Beberapa pihak mungkin menolak perubahan yang diperlukan untuk menanggapi tantangan global karena kepentingan ekonomi atau politik yang mereka miliki. Selanjutnya, terkait alternatif solusi pemecahan masalah kepemimpinan di masa yang akan datang. Yang pertama, diplomasi dan kerjasama internasional. Memperkuat kerjasama antar negara dalam forum internasional untuk mengatasi tantangan global secara bersama-sama. Kedua, inovasi teknologi. Mendorong pengembangan dan penerapan teknologi yang inovatif untuk mengatasi tantangan seperti perubahan iklim, kesehatan global, dan keamanan cyber. Yang ketiga, kepemimpinan berbasis nilai. Mempromosikan kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai seperti keadilan, keberlanjutan, dan hak asasi manusia untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketegangan sosial. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami paparkan. Ditunggu feedback-nya ya teman-teman. Terima kasih.